Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, NIM 105421108517. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan, yaitu ANC atau antenatal care, yang dimana di sini bertujuan untuk menilai kondisi ibu dan untuk menilai kondisi bayi, apakah terdapat kelainan atau tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik ibu. Tabe ibu, perkenalkan saya Dr. Mifta yang sedang bertugas pada malam hari ini. Di sini saya akan melakukan tanya jawab kepada ibu mengenai keluhannya ibu. Adapun yang saya tanyakan kepada ibu, saya harap ibu menjawabnya dengan jujur, dan apapun yang ibu katakan kepada saya akan merahasiakannya. Bagaimana ibu? Apakah bersedia? Dia bersedia. Tapi ibu, kalau boleh tahu ibu siapa nama tak? Ani, Berapa umur tak? 25 tahun. Kalau boleh tahu, ada yang bisa saya bantu atau apa keluhan tak ibu? Melakukan pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan dia. Kalau boleh tahu ibu, ini kehamilan tak yang keberapa kali nih? Pertama. Pertama dia. Terus kalau boleh tahu, ini pernah kunjungan pemeriksaan kehamilan sebelumnya? Sebelumnya 4 kali di bidan. 4 kali dia di bidan. Kalau boleh tahu ibu, kita ada riwayat penyakit tak kayak kencing manis, penyakit jantung, asma? Tidak ada. Tidak ada di. Kalau di keluarga tak ya? Tidak ada. Tidak ada juga di. Terus kalau boleh tahu ibu, hari pertama, hari terakhir tak kapan? Tanggal 7 bulan 4 2020. Tanggal 7 bulan 4 2020. Kalau boleh tahu, tidak ada ji sakit tak sebelumnya ini? Tidak ada jadi? Enggak ji. Iya. Sudah saya lakukan tanya jawab ibu. Selanjutnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan kepada ibu untuk mengetahui bagaimana keadaan ibu dan bayinya ibu. Mungkin saya nanti akan mengganggu pada bagian tubuh ibu. Ibu akan merasa tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya secara profesional. Bagaimana ibu, apakah bersedia? Dia bersedia. Tapi sebelum saya lakukan pemeriksaan, saya lakukan dulu pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu, yaitu pemeriksaan tensi atau tekanan darah, pemeriksaan pengukuran berat badan, tinggi badan, pernapasan, nadi, dan apakah ibu bersedia? Dia bersedia. Sebelum itu saya persiapkan alat dan bahan dulu. Saya cuci tangan. Ibu tunggu dulu di sini Bu Dek. Selanjutnya itu adapun alat dan bahannya, di sini ada handscoon, ada lenik untuk mengukur denyut jantung bayi. Di sini ada tensimeter, ada stetoskop, terdapat alat pengukur, terdapat manikin, dan terdapat meja pemeriksa. Dan juga digunakan pengukur tinggi badan dan pengukur berat badan. Nah, setelah itu dilakukan cuci tangan 7 langkah. Lalu memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu. Dan juga dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan dinilai keadaan umum pasien. Tapi ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah kepada ibu. Tapi sebelumnya ini ada termometer, ibu taruh di ketiaknya ibu, tapi di dalam Bu Di.
sebelum memasang tensi, usahakan dengan baju pasien dijelaskan. Tabel ibu saya dapatkan itu takaran rata itu 120/80. Sini yang termometer ibu. Tabel ibu seluruhnya itu ada 36,7 derajat Celcius. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nadi kepada ibu. Tabel ibu kontak. Nadinya dihitung selama 60 detik atau 1 menit. Tabel ibu didapatkan nadinya itu 84 kali per menit, dan selanjutnya saya akan menghitung pernapasannya ibu. Ibu bernapas secara rileks saja, jadi dihitung selama 60 detik atau 1 menit. Tabel ibu didapatkan itu pernapas hanta 22 kali per menit. Selanjutnya itu dilakukan pengukuran tinggi badan pada pasien. Tabel ibu bisa sandar, kita kasih dulu sebelah Pak. Di sini didapatkan tinggi badan pasien yaitu 155 cm. Nah, selanjutnya itu dilakukan pengukuran berat badan. Di sini berat badan pasien itu 60 kg. Selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan keadaan umum pasien, yaitu dari atas kepala sampai ujung kaki. Tapi ibu bisa melihat ke atas. Di sini untuk memeriksa sekiranya apakah ada yang atau tidak, tapi bisa melihat ke bawah. Di sini untuk melihat apakah ada anemis atau tidak pada konjungtiva. Nah, selanjutnya itu melihat keadaan kepala, apakah ada kelainan, melihat tangan apakah ada kelainan, pada kaki juga melihat apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan fisik yaitu TTV dan pemeriksaan berat badan dan tinggi badan, dan juga pemeriksaan umum pada pasien yaitu keadaan umumnya, dilakukan cuci tangan terlebih dahulu. Dibuang ke tempat sampah medis. Setelah itu melakukan cuci tangan 7 langkah. Setelah itu memakai handscoon. Selanjutnya itu melakukan pemeriksaan Leopold, yang dimana pemeriksaan Leopold ini terdiri dari 4, yaitu Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Yang pertama itu Leopold 1. Leopold 1 di sini untuk menentukan tinggi fundus uteri dan untuk menentukan bagian janin yang berada pada fundus uteri, yaitu caranya meletakkan tangan kiri di bagian fundus uteri, yaitu bagian jari telunjuk, dan tangan kanan berada di daerah suprasimfisis ibu. Nah, setelah itu melakukan pengukuran. Melakukan pengukuran dari fundus uteri ke simfisis pubis, yaitu di sini didapatkan tinggi fundus uteri itu 32 cm. Dan selanjutnya di sini menentukan bagian janin yang berada di fundus uteri dengan cara meletakkan kedua telapak tangan pada fundus uteri, lalu diperiksa. Di sini didapatkan bulat dan lunak. Nah, selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan Leopold 2. Nah, pemeriksaan Leopold 2 ini dilakukan dengan cara untuk menentukan bagian janin yang berada di bagian perut kanan dan bagian perut kiri.
Dengan caranya kedua telapak tangan diletakkan di bagian kiri dan kanan perut ibu. Setelah itu digerakkan secara bergantian. Di sini didapatkan bagian datar dan memanjang di bagian kiri perut ibu. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan Leopold 3. Leopold 3 ini untuk menentukan bagian janin yang berada di uterus. Caranya itu telapak tangan pada bagian uterus lalu diperiksa. Nah, di sini didapatkan bulat, keras, dan belenting dan dapat digerakkan. Nah, selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan Leopold 4. Pemeriksaan Leopold 4 ini digunakan untuk menentukan apakah janin telah memasuki pintu atas panggul atau tidak. Caranya itu dengan meletakkan tangan pada daerah uterus. Nah, setelah itu ditekan-tekan secara perlahan-lahan. Jika telapak tangan ketemu atau konvergen, maka janin belum memasuki pintu atas panggul. Nah, jika divergen, maka janin telah memasuki pintu atas panggul. Nah, di sini didapatkan Leopold 4-nya itu didapatkan konvergen, artinya janin belum memasuki pintu atas panggul. Nah, selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan lenik, yaitu yang dimana lenik diletakkan pada fundus uteri bagian kiri ibu. Setelah itu didengarkan sambil melihat waktunya, yaitu 1 menit atau 60 detik. Di sini didapatkan denyut jantung janin itu 142 kali per menit. Tadi sudah misalkan pemeriksaan ANC pada ibu atau pemeriksaan antenatal care. Di sini saya dapatkan keadaannya ibu normal dan sejauh ini keadaan bayinya normal, dan didapatkan ibu akan melahirkan atau ibu akan paritas itu pada tanggal 14 Januari 2021, dan usia kehamilannya ibu itu sekarang 34 minggu, dan didapatkan bayinya ibu di sini bayi tunggal, dan untuk fetusnya itu dia memanjang, adapun letaknya itu dia letak kepala. Terus kalau untuk dia belum memasuki pintu atas panggul. Dan denyut jantung janinnya itu 142 kali per menit, dan itu semuanya dalam keadaan normal. Tapi ibu ada yang mau kita tanyakan? Ya, tidak. Ya, terima kasih bu. Itulah tadi pemeriksaan kehamilan atau pemeriksaan antenatal care yang telah saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.